jangan terbawa-bawa apa yang tadi Giga bilang. Kalau nonton ya mabok gitu. Karena buat gua nonton bola itu gua mencari kenikmatan. Kalau gua mabok apa yang mau dinikmati gitu. Ya, ketemu lagi sama saya Patri Handoyo di kanal Indonesia Tanpa Stigma. Kali ini saya ditemenin sama yang sebelah sana Giga, yang ini Isya. Nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing. Jadi saya udah kenal Giga dari tahun berapa ya, Gig ya? Tahun 2000-an awal gitu kali ya. Request Giga apa? 2002. Hah? Requestnya Giga nih. Oh, tahun 2002 lah. 2002. Dan Giga ini adalah salah satu orang yang ikutan sibuk waktu kita mendirikan Rumah Cemara ya, Ga ya? Yes. Gitu. Dia boleh dibilang salah satu yang sibuk mendirikan Rumah Cemara lah. Gitu. Nah, tapi kali ini kali ini teman-teman, baik Giga maupun Isya itu adalah sama-sama bobotoh. Nah, bobotoh itu dalam bahasa Sunda artinya adalah pendukung gitu. Tapi dalam konteks kekinian yang namanya bobotoh itu udah pasti pendukung Persib gitu ya, kira-kira ya. Atau gimana, nanti silakan dielaborasi aja. Gitu. Jadi baik Giga maupun Isya ini adalah bobotoh yang artinya ya pendukung Persib gitu. Gua nggak tahu seberapa garis kerasnya mereka terhadap Persib gitu. Nah, karena saya juga ini udah mulai pengap pakai masker, boleh dilepas ya kali ya? Iya, saya juga kayaknya izin udah ya. aman ya? Aman nggak sih? Saya sih udah antigen. Hah? Oh gitu? Jadi Hah? saya juga izin buka ya. Oke, sip. Kan Buka aja lah ya. mungkin juga begini gitu. Oke. Dan kita jaga jarak ini ya. Sebenarnya kalau di kamera terlihat yang penting dekat, padahal 2 meter ini. Kalau berkerumun gitu atau di tempat umum, jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya kan. Terus jaga hubungan fisik. Iya. Oke, mau siapa dulu nih? Giga atau Isya dulu? Nah, Ini dong. oh iya, Isya nih. Isya ini tahun 2019 dia pernah ke Inggris ikutan yang namanya event tahunan yang namanya Homeless World Cup. Dan waktu itu Isya mewakili perempuan ya kalau nggak salah. Lu perempuan pertama kali ya yang pernah tampil di HWC itu? Kedua ya? Oke. Tapi ya lumayan jarang lah perempuan yang tampil di Homeless World Cup itu yang dari Indonesia. Isya boleh ceritain nggak gimana waktu itu? Dikau kan dulu dari kecil memang suka olahraga gitu ya. Terus sering yang namanya dibully ya sama anak laki-laki gitu. Jadi ya dibully sama anak laki-laki mah udah biasa lah gitu. Gimana tuh? Sebetulnya memang sepak bola dari kecil hobi. Hobi main bola dari mulai, kebetulan saya dari kecil itu rumahnya di gang kecil. Jadi kebetulan teman-teman saya kebanyakan dari kecil itu anak-anak cowok gitu. Jadi kebetulan saya yang main bola itu ceweknya sendiri gitu. Jadi tiap main di gang itu ceweknya, ayo Isya main bola, ayo gitu. Jadi nggak pernah main anak-anak perempuan kayak boneka atau apa, saya nggak pernah. Jadi memang dari kecil hobinya main bola gitu. Serius? Iya. Itu emang Dikau nggak punya saudara cewek atau saudara? Kebetulan saudara perempuan ada. Kakak yang paling besar itu memang perempuan. Yang kecil adik itu laki-laki. Jadi perempuannya 3 orang, laki-lakinya 1 orang. Jadi 4 bersaudara sih. Cuman kebetulan saya memang hobinya lain dari yang lain. Ya, main bola sukanya ya? main bola. Sampai ya pokoknya salah satu pencapaian Isya itu pergi ke Inggris ya waktu itu. Tapi sebelum sampai di Inggris
Suka dong nonton Persib? Suka sih, waktu itu sempat nonton ke stadionnya gitu, sampai jadi supporternya juga gitu. Seneng aja kalau misalkan ada Persib main, saya nggak pernah ketinggalan untuk nonton gitu. Lo Gig gimana Gig? Suka nonton Persib juga dong? Tapi sebelumnya ini kakak host, saya boleh sambil menyalakan asap rokok ya? Ya boleh. Boleh. Izin juga ya? Boleh. Oke, jadi biar lebih santai. Jadi kieu. Gimana? Jadi kieu bahasa Sunda we nya? Ya, mana? Bahasa Sunda we geus bahasa Ya, Nah, Sunda we lah. Sunda. Jadi mun saya mah awalnya resep bola teh sebenarnya tim Belanda. Mun saya mah Pat. oh gitu. Belanda. Awalnya? Saya mah awal tahun 88. 88. Ya, Oke. 88 itu. Itu kelas berapa tuh, Kak? Mana? 88 88 itu kelas 1 SD. SD. Sukanya Belanda. Belanda, Piala Eropa waktu itu. Ronald Koeman ya waktu itu. Bukan Sebelum. masa Belanda. Ya, Ronald Koeman. Oh, mah. Benar, Koeman. Lo, aduh. Benar. Koeman, Rijkaard, Basten. Iya kan? Gullit. Gullit. Van Basten. Betul. Gitu. Dengan Terus oke, suka pelatihnya bola, René Michel. suka Belanda. Belanda. Ah. Nah, awalnya itu karena almarhum bokap memang senang Belanda juga. Oke. Nah, berjalannya waktu itu di tahun 90 Belanda itu main ke Bandung. Oke. Tim nasional Belanda main Iya, ke Bandung. Belanda ke Bandung Mm. tahun 90. Mm. Almarhum bokap itu ngajak nonton di Siliwangi. Mm. Ketemu sama Persib. Ya. Dan ternyata Persib itu bisa mengalahkan Belanda 2-0 malam itu. Mm. Nah, disitulah awal mulai gila ini ada yang bisa ngalahin Belanda, Persib, oke juga nih. Penjajah 350 tahun men Indonesia. Iya. Dikalahin sama Persib ya. Mulailah jatuh hati Persib. Udahlah di situ mulai suka Persib. Jadi kalau ditanya Bobotoh, ya Bobotoh dari tahun 90 tuh. Pertandingan pertama dan mulai langsung jatuh hati karena bisa mengalahkan Belanda. Tapi senang bola awalnya timnya Belanda. Dan oke. AC Milan. AC Milan. Karena Italia. 3 bintang Belanda itu mainnya di AC AC Milan, Milan. di Dream Team itu. Awalnya. Oke, itu awalnya sampai. Nah, kan gini nih. Lu kan punya channel YouTube juga kan? Punya. Punya channel YouTube. Nah, Yes. gue pengen tanya sama Ise sama Giga. Itu pertandingan bola udah kagak ada lagi nih. Setidaknya udah setahun ya. Iya. Ada. Itu gimana menurut Ise sebagai penggemar bola? Sebetulnya kita sebagai penggemar bola agak-agak apa ya, dibilang ketinggalan enggak juga gitu. Cuman biasanya suka nonton, ini jadi ikutan pakem karena pandemi ini gitu. Jadi biasanya nonton sampai tengah malam atau gimana, ini enggak gitu sama sekali gitu. Ya hampir pas pandemi aja saya nggak pernah nonton bola gitu. Ya emang nggak ada pertandingannya Iya, juga. makanya jadi agak apa ya, kalau dibilang ketinggalan ya nggak juga, cuman ada yang lain aja biasanya nonton gitu, ini enggak gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Lu gak gimana gak? Emang bener nggak ada ya itu pertandingan? Kagak ada. Kagak ada. Jadi sebenarnya ini ngomongin gue sebagai konten kreator dan YouTuber ya. Iya. Jadi YouTuber itu karena memang saya itu kan baru ada di Bandung lagi 2018 tuh, setelah melanglang buana gitu ya, dan akhirnya saya menemukan bisa menerima saya di Bandung itu nyamannya adalah main ke stadion, lihat Persib latihan. Jadi hiburan saya di Bandung itu adalah ya lihat Persib latihan, bukan mall, bukan dunia malam gitu ya. Fase itu udah lewat lah ya buat gue mah. Nah, begitu pandemi ada, tidak ada lagi sepak bola, itu saya stres sebenarnya. Oh iya? Iya. Tapi kan latihan tetap latihan dong. Kagak. Oh nggak latihan? Kagak ada. Waduh. Kagak ada. Oh, atlet Indonesia. Nah, di sini kan ada atlet Persib berarti kagak latihan, ototnya kendor atau? Ya dipotong 75%. Iya itu mah duitnya cuy, tapi otot-ototnya gitu jadi Latihan mandiri. Oh latihan mandiri. Latihan mandiri.
tidak kendor juga, masih kenceng. Masih kenceng dan masih bisa ngangkat mungkin ya. Saya nggak tahu. Tapi memang stres lah gitu. Dan mungkin bukan saya ya, di sini juga mungkin ya pastilah yang namanya bobotoh pasti kecewa dong. Bukan mungkin, saya yakin semua bobotoh kecewa. Di sini pun kan ada Pak Yala ya, walaupun tidak masuk ke frame nih. Oke. Ada Pak Yala, tahu banget lah stresnya gimana. Stresnya tidak ada sepak bola itu. Beneran? Iya benar. Hampir 5 bulan lah stres. Sampai akhirnya mulailah agak kendor tuh. Passion saya akhirnya bisa lagi direalisasikan lagi, walaupun bukan meliput tim sepak bola pro. Tapi kan ada tim sepak bola PON dan ada juga tim sepak bola Liga Amatir di Bandung. Jadi ya akhir-akhir tahun udah mulai bisa tidak stres lagi lah, karena bisa lagi ke lapangan meliput sepak bola gitu. Yes. Tapi tidak ada pertandingan itu stres banget, Pak. Bener. Asli. Kalau lu sampai stres juga nggak? Kalau stres sih enggak juga, cuman karena dialihkan ke kerjaan jadinya enggak stres juga. Oh gitu. Nah, enak punya kerja. Iya, lu enak punya kerjaan. Nah, kalau dia pengangguran gimana? Pengangguran? Ya maksudnya biasanya ikut latihan, tiap minggu ada latihan gitu. Walaupun cuman seminggu 2 kali, ini kan sama sekali enggak gitu. Jadi ke badan juga memang agak-agak enggak enak juga sebetulnya gitu. Iyalah, pastilah biasanya gitu. Nah, kalau tadi kan di awal saya ada nih yang namanya fans ya. Biasanya fans tuh ada yang fans garis keras gitu kan, sampai yang ya garis apapun dilakukan demi si idola. Ada yang fans biasa-biasa aja. Nah, kalau di kau menggambarkan memposisikan dirimu sebagai apa? Bobotoh garis keras atau biasa aja? Serius. Yang namanya biasa itu gimana? Bisa diceritain nggak? Bisa dielaborasiin nggak? Maksudnya nggak terlalu sampai fanatik banget, enggak gitu. Kalau misalkan memang ada pertandingan ya saya ikut nonton ya ikut gitu. Cuman nggak sampai seperti gimana gitu fanatik garis keras, enggak gitu. Seperti gimana garis keras gimana? Ya maksudnya nggak sampai kalau dibilang garis kerasnya itu sampai dia tuh sampai tatonya apa, rambutnya digimanain gitu. Kalau saya ya kemanapun Persib main ikut gitu ya, nggak sampai gitu ya. Ya, Dikau memandang bobotoh garis keras itu adalah yang rambutnya dicat biru gitu. Enggak juga. Tapi, cuman kadang-kadang kalau saya ngelihatnya, kalau garis keras itu sampai dia anarkis atau gimana itu gitu. Kalau saya mah gitu. Oke. Anarkis tuh apa sih? Sampai gimana ya, kayak kekerasan gitulah. Itu mah bukan anarkis atau ya kekerasan aja. Sama aja. Sampai kekerasan, sampai ngenggelan jelma ya gitu. Enggak maksudnya. Kakak udah lancar bahasa Sundanya ya. Upgrade bahasa Sundanya kakak. Coba gimana Gak? Kalau saya sejauh mana level saya di bobotoh ya. Level saya adalah pada saat Persib main. Nomor 1 prioritas adalah Persib. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, saya punya kerjaan, Persib main, saya tinggalin kok kerjaannya. Oke. Itu udah yang garis keras tadi. Buat saya sih itu berarti ya bukan garis keras, tapi tingkat loyalitas saya terhadap Persib dan kecintaan saya itu sejauh itu. Bahkan lu udah sampai situ tuh? Iya. Oke. Dulu ini bicara tahun 90 ya. Persib main dimanapun pasti gue pengen nonton. Mau gimana pun caranya pasti gue pengen nonton. Bahkan event ke Jakarta pun gue nonton. Persib main di Jakarta tuh di Lebak Bulus main nonton. Tapi di tahun itu kan memang belum Bandung sama Jakarta itu belum. Jadi gue nonton di Lebak Bulus masih aman. Masih belum gontok-gontokan parah gitu ya. Belum. Tapi
di tahun itu gue udah bener-bener Persib main ya gue harus nonton gitu. Ke almarhum bokap tolong anterin gitu. Persib lawan AC Milan gue nonton, kemudian Persib main di Lebak Bulus juga masih nonton gitu. Terus bahkan pada saat gue juga sempat punya istri ya, dan sekarang jomblo. Oke, sip. Coba di teman-teman Giga tuh jomblo sekarang. Iya. Lagi nyari yang 18 lah. Oh. Ada yang mau nggak masalahnya itu? Iya, masalahnya ada yang mau enggak? Ya makanya ini promosi. Oke, sip. Ya, pokoknya Giga jomblo aja sekarang. Jomblo. Coba nanti. Nah, pada saat berumah tangga, pada saat itu istri mah nomor 2 kalau Persib gitu. main. Waduh. Iya. Oke. Tapi itu benar gak? Kan kalau sekarang nih ada yang namanya tandang dan kandang. Yeah. Permainan tandang dan kandang. Yeah. Kalau misalnya kandang oke lah di Bandung. Bandung. Gitu. Tapi misalnya tandangnya ke Jayapura, lu ikutan ke sana? Datang. Makassar datang. Oh iya. Kalimantan datang. Bali datang. Oke. Dan berbaur dengan kelompok supporter di tempat tersebut, gue gabung. Iyalah. 1 tribun. Iya. 1 tribun. Dan bangga gue sebagai bobotoh Persib ya. Yep. Gitu. Nah, jadi away itu gue kejar. Away itu lo kejar ya? Gue kejar. Sampai Sebegitunya. manapun. Sebegitunya. Oke. Nah, bedanya apa sih bobotoh sama Viking? Kan ada tuh Viking. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Aisyah? Nggak tahu. Kalau bobotoh ya gue bobotoh. Bobotoh itu kan bahasa Sunda tadi, Sunda, pendukung. Iya, pendukung. Jadi kalau sekarang saya bilang ya saya bobotoh, tapi saya tidak hanya bobotoh Persib. Jadi saya juga bobotoh sepak bola nasional. Oke. Saya bobotoh juga pertandingan sepak bola di Indonesia. Oke. Karena jujur kalau saya lebih senang nonton pertandingan di Indonesia ya. Liga di Indonesia itu saya lebih menarik untuk menonton daripada liga-liga di Eropa. Kenapa? Karena hanya di Indonesia pertandingan sepak bola itu 3 in 1. Ada tinjunya, ada balap larinya, dan sepak bolanya. Di Eropa kan jarang. Tapi di Indonesia hampir setiap pertandingan itu ada. Dan itu yang menarik saya sebenarnya. Itu kenapa akhirnya saya lebih mencintai sepak bola Indonesia. Iya, tapi bedanya apa bobotoh sama Persib? Oke. Bobotoh sama Persib bobotoh beda. sama Viking. Oke, kalau bobotoh itu, kalau Viking itu adalah wadahnya. Wadah. Kelompok supporter. Kelompok supporter jadi yang mewadahi bobotoh. Dan di kota Bandung itu kan banyak ya, ada Viking. Oh, nggak cuma Viking. Enggak, ada Bomber juga. Ya kita bicara 2 aja ya, ada Viking, ada Bomber. Ya itu yang paling pioneer lah ya. Viking yang paling pioneer sih. Viking, ada Bomber gitu. Dan kalau saya memang tidak berafiliasi dan tidak. Si Viking itu pasti dong punya kayak akte notaris gitu. Iya. Gitu. Iya, berbadan hukum kalau Viking. Punya ya. Iya. Legal aspeknya ada. Ada aspek. Bomber juga ada dan itu 2 kelompok supporter yang diakui oleh Persib. Bomber dan Viking. Gitu. Oh, gua kirain bobotoh teh sama aja. Bobotoh, Viking gitu. Bobotoh belum tentu Viking. Tapi Viking udah pasti isinya bobotoh semua. Bobotoh Persib ya. Karena kan kalau bobotoh itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya katanya ya. Ya. Berarti kalau gue bilang gue bobotoh timnas, ya benar kan? Pendukung timnas. Pendukung timnas. Oke. Nah, suka dukanya jadi bobotoh Persib. Kan gini ya. Si Persib itu kan nggak selalu jadi juara kan. Ada kalanya Persib itu ya jadi Koredas lah ya, juru kunci gitu ya. Nah, gimana tuh? Bisa nggak ceritain apa momen di saat ya yang paling menyedihkan buat Isya ketika saat menjadi bobotoh itu? Ya tentunya pas kalah dalam pertandingan gitu ya, pas di saat saya ke stadion, pas nonton, pas kalah, genoknya tuh aduh
kenapa sih gitu. Kadang-kadang meni pengen turun gitu, meni pengen naik ke situ tuh gitu, masukin bola atau gimana. Gitu. Tapi ya gimana ya gitu. nggak bisa. Terus hal apa yang kamu kerjakan ketika misalnya ketika itu Persib kalah pas kamu nonton? Buka baju enggak juga tuh nih. Terus maksudnya enggak sampai segitunya sih, cuman kadang-kadang suka nyesek aja, kenapa ya nih sampai kalah gitu, padahal mah harusnya strateginya ini nih gitu, ininya gini nih gitu. Sempet kayak gitu kan juga. Suka ada tuh kalau misalnya kalau Persib menang, itu dia si pendukungnya pendukungnya itu jalan-jalannya ke arah Dago gitu ya, pokoknya Bandung atas deh. Kalau kalah itu konvoynya ke Bandung bawah, benar nggak sih kayak gitu? Nggak juga ya? Nggak juga sih. Kalau tahun 90 iya. Kalau Jadi tahun 90 itu kalau Persib kalah, rute yang diambil adalah jalan Asia Afrika. Ngancurin pot. Oke, vandal ya. Vandal. Iya, vandalisme bener. Gitu ya. Gigs, yuk pernah ada hal apa Gig yang paling bikin lo sedih ketika jadi supporter Persib ini? Kalau sedih sih lebih ketakut ya pernah. Jadi tahun 94 tuh final Liga Indonesia pertama. Kan gue nonton tuh ke Jakarta tuh yang lawan Petrokimia. Menang Persib dong. Karena Petrokimia kalah kan. Ya iyalah karena Persib juara. Nah begitu balik dari Senayan itu di Semanggi, bus gua dilemparin sama oknum supporter. Oknum ya? Oknum. Sampai ya sedikit ini supporter Petrokimia? Kagak tahu supporter mana, yang pasti itu oknum lah ya. Ngelemparin bis sampai semua pecah dan itu mencekam tuh. Dan itu yang makanya gue bilang gue takut, karena pada saat itu kan gue masih kecil. Gue masih kecil gitu, tapi udah pernah mengalami intimidasi seperti itu. Bus dilemparin sampai kacanya pecah, sampai semua tiarap di dalam bis gitu. Itu, tapi kalau sedih enggak sih? Tapi karena Persib menang waktu itu kan? Menang, juara, Persib juara. Tapi kalau Persib kalah pun buat gue mah ya nggak sedih, karena masih ada pertandingan lain. Oh gitu? Iya. Kan suka, ya apalagi lo ketahuan sebagai kalian itu ketahuan sebagai bobotoh gitu, sebagai pendukung Persib. Ya gue nggak tahu ya ini di Bandung gitu, tapi kalau misalnya di daerah yang lebih heterogen gitu, bisa aja kan dicela-cela gitu. Wah Persib eleh gitu ya. Itu juga ada, karena gue juga pernah di Makassar waktu itu dan Persib kalah, iyalah sama orang-orang Makassar dicengin gitu, cela-cela. Atau di Bali dicengin juga gitu. Tapi sebenarnya kebanggaan buat gue kalau misalnya gue di Makassar atau gue di Kalimantan atau bahkan gue ke negara tetangga misalnya ya, gue pakai atribut Persib itu satu kebanggaan kalau buat gue mah. Karena ternyata Persib itu dikenal tidak hanya di kota Bandung dan Indonesia, tapi gue main ke negara tetangga gitu, gue pakai jersinya Persib, itu mereka tahu. Dan itu yang bikin gue bangga. Dan ya iyalah, orang ada tulisannya di jersinya. Kagak ada. Ada Persib. Cuma logo doang. Gitu. Cuma logo. Mungkin mereka kenal gue. Sahamane. Tapi ya itulah. Nah, sebagai bobotoh Persib, kamu punya barang apa aja, merchandise gitu, yang berhubungan sama Persib ya? Jersinya ada. Oh, jersey punya pasti. Punya. Terus apa lagi? Yang putih, yang biru ada. Terus shawlnya ada. Itu sih. Udah 2 itu doang. Oh ya. Jersey tiap tahun update juga nggak itu? Iya, jersey tiap tahun kan update tuh. Nah, yang tahun-tahun kemarin nggak punya. Yang 2020 itu enggak. Nah, gue bingung loh, gak? Gimana? Si Bintang, anak gue yang kedua, dia punya jersey. Adanya ini, adanya Gundala. Dia punya jersey ya, jersey Persib. Itu ada yang merah. Emang bener ada jersey Persib merah.
Kiper. Hitam, kiper. Enggak, Udah. ini Jersey dia kiper. tulisannya di belakangnya Atep gitu atau siapa gitu. Merah ya? Made. Ya kiper benar Kiper ada. berarti. Oke. Ada. Nah, gua mau nanya, gua Oke, mau entar. nanya. Ya, sok, Gua mau mau nanya. nanya. Nah, Apa ya? berarti anak lu Persib kan? Heeh. Lu orang Jakarta gimana? Maksudnya? Kan lu Jakarta nih ya? Heeh. Oh, orang Jakarta. Heeh. Tapi anak lu Persib. Heeh. Terus? Lu tahu sendiri kan Jakarta sama Bandung. Heeh. Kalau dunia sepak bola, Heeh. nah gimana tuh menyikapinya? Ya nggak apa-apa. Oh, jadi oke ya? Oke. Oke ya. No problemo. No Toh pro- gua Baju lu nih apa, lihat. Nek? Bonek. Bonek. Iya. Bukan Persija, bukan apa? Jakmania. Iya. Bonek sama Persib sih dulu-duluan. Nah, makanya gue berani pakai baju ini di Bandung doang, di Jakarta mah kagak berani gue pakai baju ini. Dan gue juga pakai baju Persib berani itu di mana-mana berani kecuali di Jakarta. Gue nggak berani. Iya. Oke. Nah, iya balik lagi ya. Setelah tahun 2000 ya. Setelah tahun 2000 Aman. yang setelah ada yang Kejadian. mati gitu kan, Iya, supporter kejadian. meninggal. Merah kiper ya. Made tuh kiper. Iya, itu bajunya Bang Made. Oke. kiper. Terus si Bintang punya juga main baju jersey Ah. itu warnanya coklat. Oke. Yang Persib ada jersey warna coklat. Coklat. Coklat atau emas nih? Emas kalau nggak salah. Kalau emas jersey Iya. 2016 zaman Asian itu emas. Ada Oh, gitu. emas. Golden era. Jadi tim Persib di launching itu tahun 2016 itu adalah tim Golden era. 17. Nah, tuh Oh, gitu. dikoreksi sama Pak Yala ya. Golden era. Tapi memang bener Emang ada. ngerakeun di tahun itu nggak ada prestasinya, jadi golden era tuh ngerakeun, Oh gitu. kagak ada prestasinya Eh, walaupun bintang tapi yang ada ya datang bener ya Asian. jersey Ada. itu ya warna Ada. entah itu coklat entah itu emas. Iya, ada. Eh, ada Oke. Ya gue bingung aja ini Persib setahu gue biru sama putih gitu ya kan. kan Persibnya kagak, kipernya kagak, Iya. kipernya beda. Iyalah. Oke. Sama merah eta anjir. Iya, merah itu jersey kiper Kiper. utama, Ah, makanya namanya pasti Made. Made. Mm-mm. Yes. Oke. Made itu ya Bang Made. Nah, lu Eh. punya merchandise apa aja? Ya standar ya kalau yang gitu-gitu Oke, ya. jersey Tapi punya, koleksi shawl punya. tapi koleksi tiket gua dari Liga 1 sampai Liga 97 Heeh. lengkap. Tiket Liga 1 teh maksudnya Liga 94. Liga Indonesia 94 sampai dengan Liga Indonesia yang diberhentikan tahun 97. Yo. Koleksi tiket gua itu ada satu album. Oke. Terus yang kesini-sini yang sampai 2017 gitu-gitu. Koleksi nomor teleponnya aja. Oh, itu udah nggak ada Gimana? tiketnya. Tiket Koleksi tiketnya. kan udah online. Oh iya. Mau didokumentasiin di mana? Kan dulu mah kagak Ya ada. kali aja. Kalau dulu kan kagak ada fotonya, tapi kan tiket tuh Yoi. yang memorable. Tiket dari pertandingan Persib Liga awal tuh yang pembuka sampai final semua lengkap gua. Udah banyak yang nawar tapi kagak gua lepas. Oleh historinya itu tinggi itu. Oke. Nah, sejauh itulah. Sejauh itu ya. Nah, gak lu kan ini juga ya mantan atlet ya gak? Atlet ya. Mantan atau masih? Mantan lah. Oh mantan. Mantan lah. Atlet. Boleh lo ceritain nggak? Iya, Kalau Doi kan jelas nih atlet nih. jelas. Dia atlet. Bola lagi nyambung. Bola, nyambung. Lau apa? Kagak nyambung gua mah. Lu atlet apa? waktu Street itu? hockey. Street hockey. Iya. Tahun? Street hockey itu jadi gua start itu menyukai sepatu roda ya. Mm-mm. Sepatu roda itu gua kelas 2 SD. Mm-mm. Zaman lipstick lu tahu kan zaman Iya, lipstick. iya. Nah, gua mulai LE. dan kelas 2 SD aja gua udah main ke lipstick gitu. Mm-mm. Di situ gua mulai suka sepatu roda. Mm. Kemudian tahun 92 itu kan mulai happening lagi tuh Yep. Inline skate inline skate. Mm-mm. Nah, akhirnya atau rollerblading. ya rollerblade. Mm-mm. Tapi kan rollerblade itu merek. Oh gitu. Merek, rollerblade kan merek. Bukannya orang Australia bilangnya rollerblade, orang Amerika bilangnya inline skate gitu. Inline itu yang benernya inline skate. Oh, oke. Tapi rollerblade itu merek. Sip. Jadi nah di tahun itu ternyata gue bisa main inline karena nggak ada bedanya sama sepatu roda dan akhirnya gue berkecimpung lah di dunia inline tuh. Awalnya belum ke hoki, awalnya freestyle dulu. Yoi. Dan di kota Bandung berprestasi juga Ah.
karena sempet juara ya, juara lah, ada kompetisi apapun terkait sama inline gue juara. Nah nggak lama ada hokinya, inline hokinya, dan akhirnya gue juga belajar untuk main inline hoki. Itu SD kelas 6. SD kelas 6 Ya, SD kelas 6, SMP kelas 1 itu mulai main hoki. mulai main hoki. Mulai main Itu hoki. apa? Pelatnas kah atau untuk pertandingan PON atau untuk apa? Iya, awalnya itu gue satu-satunya yang paling muda pernah ikut seleksi PON. Oke. Ya, walaupun masih eksebisi di PON-nya Heeh. dan gak lolos. Oke. Belum lolos. Iya, belum. Belum. Tapi akhirnya di tahun 99 itu akhirnya gue kepilih untuk memperkuat Jawa Barat di Kejurnas Inline Hoki Indonesia di Surabaya. Kejurnas. Lu mewakili Jawa Barat. Jawa Barat itu mengirimkan 2 tim. Oke, berarti lu ini dong apa? Masuk karantina gitu. Iya, Iya. masuk 3 bulan. Oh ya, 3 bulan. 3 bulan. Iya, Dan sebelum berangkat. gua dengar lu waktu itu karantina bareng Ariel juga. Bareng. Oh iya, gimana satu tuh kamar, Ariel? satu kamar. Ah, Solek. 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 Ah. Terus. Ini benar ya? Iya benar. Iya. Ah. Ini disclaimer yang memang gue lihat ya. Karena gue satu tim. Ariel gimana? Soalnya Ariel tuh nggak mau datang ke sini Oh, sebelum iya. lo ngomong Iya. gitu. Persyaratannya dia cuma itu aja. Gue bakalan datang ke sini setelah yang namanya Giga Lauda itu ngomong. Oke. Jadi memang gue satu kamar pada saat Kejurnas tuh. Di mata gue ya, ini disclaimer yang gue lihat ya, Solek kalau dia. Jadi sebelum main itu udah pasti rambut harus rapi, badan sangat dijaga, berbeda sama gue lah. Lu bukannya pesolek juga men? Kagak, Oh iya, oke. Terus kagak pesolek gue mah sedikit. itu Iya. SMP ya Gik ya? Mana? Itu Oh, SMA, SMA. SMA kelas 1. Oh oke. Itu SMA kelas 1 pas ini bicara Kejurnas ya. Iya. Pas Kejurnas itu gua SMA kelas 2 deh. Kelas 2 Kejurnas dan gua satu tim sama Ariel, bahkan satu kamar. Dan setiap pergi latihan ya bareng. Tapi ya bedanya gua pemain inti, Ariel cadangan. Ariel ya pemain yang masuk di babak ketiga gitu. Ya cadangan kan. Bukan tim utama ya. Emang dulu Doi belum ngeband? Udah Udah. ya sama gua juga ngebandnya. Oh gitu. Dulu Oke, sama oke. gua, sama Kibil, sama Uki gitu. Tapi Nah. belum dengan nama Peter Pan atau belum dengan nama Noah. Ya iyalah. Masih dengan nama Kolesterol. Oke. Gitu. Dan Lau sebagai Di situ Hah? sebagai drum. Oh, pemain drum. Ya, Hmm. sebelum digantikan oleh Eric Changcut. Oke. Kibil masih vokalis. Hmm. Ariel masih main bass. Vokalisnya? Kibil. Oke, Bill. Kibil Changcut Hmm. gitu. Nah, itu masa-masa itu ya, masa-masa karantina. Ya kan? Masa-masa karantina gua ini nih apa namanya, kalau setahu gue ya karantina itu kan jauh dari rumah gitu ya, jauh dari orang tua, lu mau ngapain aja juga mungkin bebas gitu. Ya walaupun ya ada lah yang namanya penjaga. Nah lu juga gitu juga dong pasti karantina. Ya gua mah di karantina nggak di karantina juga, gua mah jauh dari ibu, kan ibu kerjanya di Pekanbaru. Jadi tidak terkontrol. Jadi sama aja ya. Sama aja. Jadi ya. Tapi lu bangor pasti waktu itu. Oh bangor banget. Gimana? Bangor banget. Gue mau bangor. Gue sebagai atlet yang bangor sebenarnya ya. Udah bangor tidak berprestasi pula. Prestasi karena medali emas. Oh iya. Tapi iya. Oh iya pemain utama lagi ya. Pemain utama. Jadi
di dunia hoki itu gue punya prestasi, tapi gue mau malas ngomongin prestasinya. Iya. Kagak ada yang nonton, dijamin. Iya. Jadi udah aja ngomongin caurnya aja. Ya, caurnya ya Pak caur. Nah, jadi sebagai atlet pun saya menjalani 2 kehidupan. Dunia malam saya suka, narkoba saya suka. Gitu pada saat jadi atlet ya. Atlet jalan, misalnya paginya latihan tapi malamnya habis adep gitu. Zaman ekstasi dan sabu. Jadi lo ya paginya itu latihan hoki, malamnya ngiprit. Oke. Zaman SE polo. Oke. Ngiprit. Isya ada pengalaman di karantina juga kan? Waktu mau ke Cardiff aja. Itu gimana tuh? Sama Pengalaman juga nggak sih. malamnya ngiprit? Oh enggak, paginya latihan enggak Lima ada. tertib. Karena kalau saya mah tertib sebetulnya dan gitu. Maksudnya dulu memang gaul sama yang tadi ya itu pecandu narkoba atau apa, tapi alhamdulillah saya tidak tergoda kalau untuk itu. Oke. Ya, Tidak tergoda. Tidak tergoda ya. Pada tahun itu belum kenal sih. Coba kalau kenal mungkin Aduh. akan saya goda. Nah, lu ke Cardiff tuh di Inggris kan? Iya. Bisa ceritain nggak Cardiff tuh kayak gimana sih? Cardiff itu kota, maksudnya bukan kota besar ya, kota kecil gitu. Jadi Kalau di sini juga Banjar gitu beneran ya? kayak Garut gitulah, Garut, ya? Garut gitulah, gitu nggak terlalu rame gitu. Sektoral mana Pak? Sektoral mana? Jadi memang yang nggak terlalu rame sih kotanya, kota kecil. Terus apa ya, sempat ada kejadian di sana yang bikin anak-anak ketawa juga. Jadi pulang waktu abis bukan abis dugem, abis pertandingan nih, kita pulang dari venue balik ke flat, akhirnya ngumpulin uang tuh, uang ngumpulin, ya beli minum gitu. Oke. Jadi sum gitu. Udah ngumpulin uang, taunya ini ada berapa botolan, ya sok aja pergi. Akhirnya anak-anak pergilah itu bertiga kalau nggak salah. Pas di tengah jalan karena jalanannya sepi, nah tiba-tiba ada malam, tiba-tiba ada kayak gembel. apa ya, nah kayak gembel gitulah, Homeless ya. Homeless juga. Akhirnya dipintain, coba saya tolongin lah untuk beli minuman. Akhirnya dikasihin tuh uang. Si homelessnya itu lari tuh ngambil uang itu dan dikejar sama anak-anak. Akhirnya nggak dapet. Akhirnya pulang ke flat dengan udah mah pengen minum, katanya uangnya nggak ada, dirampas sama homeless. Akhirnya ya udahlah, tidur aja semuanya gitu. Udah mah uangnya tinggal sumsum gitu, tinggal receh-recehnya. Itu maksudnya kejadian itulah yang bikin kirain teh cuman di Indonesia aja yang kayak ada seperti itu. Ternyata di sana juga ada gitu. Lebih nekat lagi. Itu kan nggak kenal. Kalau di Indonesia rata-rata kenal ya kan. Lagian kan ngomong bahasa Inggrisnya juga, maksudnya kita cuma bisa sedikit-sedikit gitu, mau ngobrolnya juga. Akhirnya apa? Mau ngomong, mau ngejar, mau minta tolong juga kita gimana? Soalnya nggak ada siapa-siapa, sepi gitu. Itu. Terus tapi ada apa? Beruntung kali ya dengan kejadian itu, karena akhirnya kan tim Indonesia, timnas itu berprestasi di sana kan. Iya sih. Coba kalau malamnya nokip dulu gitu. Ya gitu. Besoknya kalah atau menang Indonesia? Besoknya lawan Scotland menang. Iya, Scotland menang. itu hari pertama. Menang Itu hari telak. pertama. Iya, Scotland. Menang Jadi telak kan? iya, Iya. Scotland Oke. gitu. Ya mungkin kasihan kali. Semalam habis dikerjain, ya udahlah nggak apa-apa, dikasih menang aja. Tapi lu pernah dengar nggak, Pat? Gimana? Di tahun 90 itu fenomena atlet dan narkoba. Pernah dengar kan pasti kan? Atlet dan narkoba. Iya, Gimana tuh? di tahun itu
Ya pernah dengar sih, di tahun cuma 90 itu memang ada fenomena atlet dan narkoba. Narkobanya saya bicara narkoba Doping, inek, kan? iya doping, inek, sabu gitu di tahun itu ya. Ya gue yang mengalami itu. Karena memang pada saat gue main street hockey, kan street hockey itu olahraga yang memang kekerasannya ada. Yes. Kemudian tingkat fisiknya juga tinggi nih, karena kan 3 babak maksudnya, dan ya pada saat itu gua nge-boost stamina gua ya dengan kalau enggak inek sabu. Dan untuk berani, karena di hoki itu dibolehkan untuk berantem, ya BK nih PAM. Oh gitu. Di tahun itu. Yang konsumsi narkoba itu bukan cuma lo doang dong berarti di tim lo itu? Ketawa lagi. Udah lama ini nggak akan di. Iya bukan kan? cuma gua. Bukan cuma lo doang. Bukan kan? cuma gua. Iya, bukan cuma gua. Ya tadi lo sendiri ya kan fenomena atlet dan narkoba itu. Ini gua bicara di tim gua aja ya. Bukan cuma gua. Iya. 40% lah. Di tim gua itu. Tapi emang itu buat doping ya. Buat doping. Jadi menghasilkan prestasi tapi lewat jalan yang tidak benar ya. Tapi gue beruntung karena gue nggak pernah lolos untuk tes kan itu doping. Random ya. Iya. Itu random dan gue nggak pernah kepilih untuk tes jurinya tuh gue nggak pernah. Oke. Gitu, jadi lolos terus. Isa waktu itu di tes doping nggak? Enggak. Kenapa ya? Siapa? Saya? Enggak. Emang nggak ada tes doping ya di HWC? Tapi biasanya standar ya, ada ya. Ada. Jadi gitu setiap pertandingan itu dari satu tim, kalau di gua di street hockey ya. Dari satu tim itu random diambil satu untuk sampel. Sama dari sana juga diambil satu untuk sampel. Dan gua nggak tahu, nggak pernah mungkin untuk diambil sampelnya. Nggak tahu sih ya kalau yang lain. Kalau saya mungkin nggak kebagian untuk ambil sampel itu ya, yang doping, karena memang background saya kan nggak ada untuk ke situ gitu. Gitu. Mungkin kalau untuk yang lain ya mungkin aja gitu. Gitu. Terus tadi kenapa fenomena doping dan narkoba di tahun itu? Ya karena memang di tahun itu memang lagi puncak-puncaknya kan. Atlet itu berita atlet mengkonsumsi narkoba. Tidak hanya di dunia olahraga gue ya. Tapi kan beda Gig, kalau yang lo pakai itu kan psikoaktif substance gitu. Obat yang mempengaruhi ya menambah stamina gue. Iya, bukan stamina aja tapi mood juga berubah. Iya. Nah, doping yang biasa dipakai sama atlet itu nggak ada gitingnya ya. Nggak ada. Tapi hanya menambah stamina. Ya. Misalnya kayak memacu jantung iya, gua 3 kali lipat. Steroid ya. Steroid itu kan nggak bikin giting kan sebenarnya. Enggak. Gitu. Enggak. Dan juga itu saya bicara tahun 99 ya, terakhir berarti itu. Terakhir puncak prestasi itu adalah kejurnas berarti Indonesia dan medali emas. Bisa dicek lah di IG gua, ada tuh medalinya. Ariel juga sama kan, medali emas juga. Cuman Ariel mah aman, dia mah tertib. Dan beres itu kan gue direhab. Dan pada saat rehab gue bareng kok sama 3 pemain sepak bola nasional. Gue nggak bisa sebutin namanya Iya. Gue nggak bisa sebutin namanya, tapi di saat itu ada 3 pemain tim nasional Indonesia yang sama bareng sama gue di rehabnya. Karena kasus yang sama, penggunaan sabu. Iya. Bukan yang lain kan? Bukan. Maksudnya bukan doping yang kayak yang tadi gue bilang steroid gitu kan? Iya kan, di tahun itu tuh fenomenanya ada sabu, ada putau ya, ada apa lagi gitu, tapi bukan, tapi lebih ke sabu, ekstasi, inek, yang karena memang memacu gitu. Kagak jarang sih kalau atlet yang di tahun itu mengkonsumsi putau. Iya. Karena kalau itu. Tapi gue punya temen anak ya perbanas dulu, dia atlet taekwondo deh masa. Putau. Pakai putau. Giting dong. Ya tapi kan beda-beda ya. Kayak gua pakai putau ya bisa buat kerja gitu. Bisa buat ya bekerja sampai cukup lama gitu. Karena kalau gue mikir misalnya untuk konsentrasi gue gitu lebih. Karena kan hoki itu kalau gue
inline hoki itu kan olahraga yang cepat ya, tak gitu. Kebayang sih kalau gitu. Iya. Slow motion. Kan juga. Iya. Ya kalau gua kan ya kerjaan itu ya bisa nulis, itu kan nggak harus kekuatan fisik ya. Iya. Pikiran bisa lebih lebih konsentrasi gitu. Dan di hoki juga memang diperbolehkan untuk berantem kan. Jadi kalau di olahraga inline hoki itu memang peraturannya hampir sama dengan ice hockey. Jadi kalau memang mau berantem, dua-duanya berani ya dikasih waktu untuk berantem gitu. Oh gitu. Nah di tahun itu kan gue tahu yang bisa nge-boost gue jadi berani kan, yaitu obat-obatan benzo ya. Belum ada di tahun itu mah kan BK, Nipam. Iya, BK Nipam tuh kan benzo. Oh benzo juga ya. Iya. Nah itu juga gue mengkonsumsi juga biar mamprang lah ya, kalau bahasa Sundanya mamprang gitu. Jadi kalau ada yang nantang gelut ya ayo gelut gitu. Bahkan sampai kebablasan juga preman Jakarta tuh, manajer sebuah tim dari Jakarta aja pernah gue hajar. Dan itu preman Jakarta ternyata. Itu seru tuh. Seru ya? Itu seru tuh. Tapi gue juga nggak berani nyebutin namanya di sini. Karena setelah jadi gimana? Dia atlet juga. Mana? Yang lo hajar itu? Manajer. Oh, manajer. Tim DKI. Tim DKI. Iya. Kita ketemu di semifinal. Oke. Ya. Nah terus lu bisa ribut sama dia gimana? Kan dia nggak ikutan masuk lapangan. Masuk. Oh dia ikut masuk lapangan. Jadi pada saat tawuran, terjadi tawuran ini di Senayan nih kejadiannya. Pada saat tawuran di lapang, gue ikut masuk juga. Gue lihat nih orang, siapa ini? Gue hantem lah, udah aja. Taunya setelah itu ada orang Jakarta yang datang ke gue. Lu gila itu preman Jakarta lu hajar katanya. Wah udah dari situ gue kan takut ya. Iyalah. Sekolah aja sampai dikawal polisi. Setelah itu akhirnya minta maaf, dimaafin aman. Udah itu. Lu minta maaf juga ya. Gue kirim karena gue tahu dia pemilik salah satu tempat kafe ternama di Jakarta pada saat itu. Gue kirim fax akhirnya permohonan maaf. Dan akhirnya dimaafkan ya sudah aman. Tapi sebelum itu gue ke sekolah aja dikawal polisi. Iyalah. Takut gila lu. Berarti narkoba nggak ngepek ya. Nggak menyelesaikan masalah keberanian lo ya. Pada saat itunya berani sih. Iya pada saat itu. Oh ya, Persib tuh punya anthem nggak sih? Kalau Persib itu nggak punya anthem. Nggak punya anthem. Nggak. Tapi kalau kelompok supporternya kayak Viking, Bomber, mereka punya chant, mereka punya anthem. Ada anthemnya. Tapi kalau Persibnya sendiri secara official itu nggak punya anthem. Terus Persib itu nggak punya tagline gitu kayak Liverpool, You'll Never Walk Alone gitu. Nggak ada ya. Nggak Persib. Nggak ada ya, Pak Ela ya? Ada nggak sih? Ya kalau sekarang sih tagline-nya nggak hiji. Oh nggak hiji. 2019 ya? Itu baru ya? Baru nggak hiji. Tapi kalau musik Persib itu ya dari tahun 90 yang gua tahu itu dulu musik yang identik dengan Persib itu adalah musiknya Kang Ibing. Yang mana tah? Yang yo ayo Maung Bandung. Oh iya. Nah itu Prung, Geratarung. Nah itu tuh selalu berkumandang di Stadion Siliwangi kalau Persib main. Nah kalau sekarang itu yang selalu berkumandang itu adalah lagunya Yana Head, Kami Biru. Nah adalah pokoknya mah. Biru di hatiku. Nah itu selalu berkumandang di stadion. Tapi itu bukan official anthem Persib. Bukan ya. Tapi kalau yang Viking mereka punya. Oh Viking punya? Punya. Lo nggak tahu tapi? Nggak hafal? Nggak hafal. Tapi hafal. Tahu? Lo tahu? Ika tahu? Isya tahu? Enggak. Oh enggak? Enggak. Jadi chant, bahkan yang terbaru aja chantnya ada. Yang chant terbaru itu ada, silakan dicek di channelnya Halo Biru tuh. Atau di Viking TV itu chant yang terbaru kemarin kalau nggak salah itu udah ada. Chant yang terbaru ya. Nah Isya, lu kan gue nggak tahu ya. Sekarang sih gue lihat kalau di TV gitu mulai banyak ya yang bobotoh Persib, bobotoh sepak bola itu perempuan. Bobotoh Persija juga ada banyak perempuan, ya kan? Persib juga ada. Nah, gimana sih perasaan
Ya, gimana sih perasaan jadi supporter sepak bola yang itu laki-laki banget kan? Nah, sebagai perempuan gimana sih perasaan? Perasaan gua mah ya seneng aja. Seneng. Karena seneng aja. Ya tadinya sih memang berawal dari hobi aja. Kalau kadang-kadang kalau ngobrol sama sesama perempuan ngomongin bola, kalau dianya nggak seneng mah ya nggak akan nyambung. Kadang-kadang ya itu karena dari hobi ya jadi seneng gitu. Nah, lu ngeliat fenomena ini gimana? Semakin banyak nih kan bobotoh perempuan gitu. Lu ngeliatnya gimana sih fenomena? Lihat fenomena seneng sih. Itu aja. Tapi lu nyadarin kan dulu tuh jarang banget kayaknya ya. Iya, karena Ise pertama itu dibawa pertama kali nonton ke stadion itu sama bapak. Pakai doi dong. Sama bapak gitu. Ingat itu lagi SD dibawa, ayo orang nonton. Kemana Pak? Nonton Persib ke stadion. Itu pertama kali ngelihat stadion tuh wow gitu. Karena memang belum pernah sama sekali kan dulu itu lagi kecil. Dan nggak pernah si bapak itu ngajak maksudnya ada Ise yang cowok itu nggak pernah. Jadi yang diajak itu Ise. Karena yang suka bolanya Ise gitu. Gitu ya, seneng sih. Pertama diajak udah mah nonton Persib, oh iya hayu gitu. Jadi maksudnya teh dari awal dari SD diajak ke stadion itu luar biasa, seneng banget gitu. Cuman pas ngelihat waktu itu mana ya kok nggak ada gitu. Kebanyakan kan bawa anaknya anak cowok gitu, pasti lihat ini mah anak cewek gitu. Nah kalau sekarang, kalau dulu kan jarang ya yang diajak ngobrol sama-sama cewek yang suka bola. Nah kalau sekarang gimana? Sama aja kah atau emang? Enggak sih, beda sama beda yang zaman ya? dulu. Kalau sekarang sih memang lebih banyak ya yang cewek. Cuman Ise belum nemu kalau ngobrol bola yang pas gitu, sesama cewek gitu. Itu. Tapi kalau sama-sama anak Bandung pasti ngobrolnya Persib dong. Iya. Ya, gitu. Dan ya, lu tau nggak sih supporter inilah yang kemudian bola ya, klub-klub bola ini yang dulu tuh kan Persib lahirnya tahun berapa? 33 ya? 1933. Waktu itu Indonesia belum ada loh. Gitu. Jadi ya klub-klub bola ini itu klub-klub bola di Nusantara itu menjadi alat perjuangan kemerdekaan Indonesia sebenarnya gitu. Sampai ya muncul ada PSSI kemudian kan belakangan itu gitu-gitu. Nah jadi poin saya gini, sayang banget gitu ketika ada kompetisi sepak bola nasional dan itu diisi dengan sebutlah berantem ya, tawuran gitu antar pendukung. Ya nggak? Ya nggak sih? Sayang banget nggak? Ya, sepakat. Ya karena itu dari sejarahnya gitu. Itu Persib itu Persib itu dulu namanya bukan Persib kan, nama Belanda gitu. Sampai dirubah namanya Klub Sepak Bola Asli Bandung gitu. Namanya nama Belanda dulu. Football Bond Bandung Inlandse Football, bahasa Belanda deh. Gitu. Jadi klub-klub sepak bola ini alat perjuangan pemersatu bangsa gitu. Nah gimana tuh soal terakhir ini? Kalau gua sih sebenarnya gua bandingin aja sepak bola di era 90 yang masih transisi dari perserikatan ke profesional ya.
sama dengan sekarang yang benar-benar udah profesional. Oke. Kalau gua ngelihatnya, gua lebih seneng nonton Persib yang tahun 90. Karena kedaerahannya kental banget. Oh gitu. Jadi Persib itu sampai tahun 97 itu semua pemainnya asli Bandung atau bahkan Jawa Barat lah ya. Oh ya? Iya. Oh. Baru muncullah pemain asing pertama itu di tahun 97. Itu masuklah pemain asing pertama, yaitu Kayak Rivo dari Medan. Betul nggak? Asing. Kenapa bisa asing. kayak gitu? Emang dibuka? Ya, mulai dibuka keran pemain yang dari luar kota Bandung untuk masuk ke kota Bandung. Dan ada 3 pemain waktu itu, ada kayak Rivo dari Medan, ya itulah pemain, dan ternyata mereka bisa ngeblend juga di Bandung gitu. Dan tapi unsur kedaerahannya udah mulai berkurang. Berkurang. Kemudian di tahun 2003 mulai masuklah pemain asing yang benar-benar asing tuh dari Polandia. Jadi yang udah benar-benar profesional. Tapi kalau serunya nonton bola buat gua itu memang nonton bola yang zaman Liga Indonesia pertama lah ya, 94 itu masih lebih seru karena unsur kedaerahannya. Dan nyambung ke yang fenomena cewek tuh. Gimana? Kalau gua rasa di sini peran media ya yang paling kuat ya. Karena dulu itu yang menyiarkan Liga Indonesia selalu menayangkan adegan ekstrim di pertandingan. Contoh tawuran itu masih di shoot terus. Itu juga bikin orang terutama wanita Perempuan jadi malas datang ke stadion. Kemudian begitu beralih nih si pemegang hak siarnya, kan sekarang udah mulai beralih ya, yang ditayangin cewek-cewek cakep, gitu. Kamera itu kalau ada kejadian yang negatif di lapangan, kamera akan mengarahnya shoot ke wanita cantik. Dan yang akhirnya wanita lah ya, wanita semua udah berani untuk datang ke stadion. Dan itu juga salah satu yang bikin gua senang ke stadion sekarang, karena garulis. Oh gitu. Iya, dan bukan cuma lokal tapi mancanegara pun ada. Betul nggak Pak? Oke. Seperti terakhir itu bule yang sangat seksi itu, kita kejar nonton bola itu hanya karena ngejar si wanita ini. Betul nggak Pak? Oke. Ya bagus lah. Itu dan ya artinya kan nggak hanya sekedar sepak bola ya, kayak siapa sih yang ini Piala Dunia yang Miahem. Piala Dunia yang mana? Piala Dunia. Si Gegeduhna teh saha ngaranna? Ya dia pengen supaya ini sepak bola menjadi alat perdamaian dunia. Siapa ya namanya? Orang Uruguay dah. Jules Rimet. Jules Rimet. Ya kan? Jadi sebenarnya sepak bola itu ya alat ya. Alat, iya. Alat. Ya, kalau di ini waktu itu ya alat perjuangan menuju Indonesia kan. Tahun 22 Persib aja tahun 33 baru ada, sebelum Indonesia ada. Betul. Dan ternyata akhirnya juga ini balik lagi ya, gue cerita juga ya, kenapa kok gue akhirnya suka banget sepak bola ya, walaupun kalau dibilang bisa padahal lu atlet hoki dan gue bisa dibilang kagak bisa main bola mah gitu. Oh iya. Main bola mah kagak bisa gitu. Kenapa? Tapi ternyata di darah gua itu, terutama dari nyokap, mengalirlah darah-darah pemain bola. Oh gitu. Jadi uang gua itu ada 3 yang bisa dibilang legenda Persib. Bahkan Persib tahun 86 juara itu pelatihnya uang gua. Oke. Gitu. Jadi memang ternyata ada darah bolanya di gua gitu. Sahagi. Nandar Iskandar. Nandar Iskandar teh om lu. Wah. Iya, kakaknya nyokap. Bukan om, kalau om mah adiknya nyokap dong. Iya deh. Iya. Beda sama Jakarta. Iya, dan ya itulah akhirnya 86 Persib juara itu kan gua. Tapi selain Wanandar juga ada Wa Obon, itu legenda Persib juga, dan ada almarhum Wa Ishak, itu sama juga legenda Persib juga. Lu kenal Gig? Prim. Nandar mah tahu. Enggak, Obon. Pernah dengar. Oke. Nah, jadi di tahun itu juga ya gua senang ke stadion juga karena dapat fasilitas lebih gitu kan. Gua
sempat ngelatih Bandung Raya, gue dapet tiket gratisan. Terus kalau Persib main pun gue tinggal jual nama. Iya. Ponakannya Wanandar masuk. Terus 97 gue pegang Persib lagi gitu. Terus pegang timnas. Jadi ternyata ada darah bola juga di gue gitu. Kenapa akhirnya gue senang bola dan kenapa akhirnya gue jatuh cintanya sama Persib, ya mungkin ada darah Persibnya juga di situ. Jadi kalau ini di black nih, darah gue Persib Bandung tulisannya. Oke. Biru. Iya. Jadi kalau di black tuh langsung Persib Bandung gitu. Begitu Pak. Iya. Paling Marek Janota teh tahun sabaraha Marek Janota? Marek Janota mah tahun Persib 82 ya. Berarti masih perserikatan ya? Perserikatan. Perserikatan. Karena waktu gue juga juara 86 masih perserikatan. Perserikatan. Indra Thohir itu masih pelatih fisik. Oke. Nah, ini terakhir ya. Gak mau ah. Masih seru nih. Masih seru nih men. Masih seru ah. Apa dong? Nih, ya pesan-pesan buat penonton Indonesia tanpa stigma yang jadi bobotoh atau yang jadi supporter klub sepak bola deh. Pesan-pesannya apa sih dari seorang Isya dan dari seorang Giga? Gini deh, gue tarik Gimana merahnya. cara menonton sepak bola yang aman? Gini. Ya gitu. Jadi tadi gue cerita bahwa gue sebagai atlet memang gue juga berprestasi, tapi di balik prestasi itu gue ada negatifnya ya. Nah, tapi yang menariknya lagi, gue itu setiap nonton pertandingan sepak bola gue tidak pernah dalam kondisi mabok. Gue nggak pernah. Pasti dengerin teman-teman. Nah, pasti sadar gitu. Kenapa gak? Gak tahu kenapa. Karena buat gua nonton bola itu gua mencari kenikmatan. Kalau gua mabok apa yang mau dinikmati gitu. Mabok aja udah nikmat gitu. Ngapain gua nonton bola? Iya, mendingan gua di rumah kuadrat, aja. ya kan? Iya, mendingan gua di rumah, ngapain di stadion. Jadi harus pilih aja lah mau kenikmatan yang mana gitu. Mabok atau nonton bola. Nah, jadi kalau gua sih pesannya adalah nonton bola ya nonton bola aja, dan juga tetap menjaga apapun tindakan yang tidak merugikan klub. Gua orang yang paling akan sangat marah kalau ada supporter yang minimal ya bahkan ngelempar apapun ke lapangan. Itu gua adalah salah satu orang yang bakal marah dan gak akan segan untuk menegur. Gitu. Jadi gua adalah supporter yang tidak mau merugikan klub gua. Gitu. Dan ya beruntungnya gua kalau nonton bola kagak pernah mabok, jadi gua tidak pernah melakukan tindakan konyol. Sebagai supporter ya. Jadi pesan gua ya udah stay sober, nonton bola, tidak merugikan klub. Isa Sebetulnya hampir sama juga sih sama Giga. Seperti itu. Jadi kalau ngelihat ada yang ya apalagi buat supporter perempuan ya. Nah, itu maksudnya apalagi kalau ngelihat ada yang ya tadi Giga bilang kalau misalkan ada yang ini apa yang maksudnya yang menjadi kebanggaan gue tersendiri di misalkan di Persib, terus ada sesuatu yang nggak enak gitu. Maksudnya ya tadi kayak ngelempar atau apa gitu ya pasti gue juga akan nanaonan sih gitu gitu, dan ya bisa juga pasti akan maksudnya marah sama diri sendiri, nanaonan sih maneh ngorek nonton mah nonton we gitu, nggak usah kikituan gitu gitu. Nah buat perempuan apa? Buat perempuan sih tipsnya untuk jadi supporter bola. Nah untuk jadi supporter bola itu tetaplah jadi diri sendiri, jangan terbawa-bawa apa yang tadi Giga bilang. Kalau nonton ya mabok gitu. Kalau bagi Ise ya karena background Ise seperti itu ya kalau mau nonton mah nonton weh gitu gitu sih. Gitu ya. Oke. Nggak harus ada wardrobe tertentu gitu ya. Enggak. Baju tertentu yang harus dipakai enggak ya? Enggak bebas juga, itu mah, yang penting sopan aja ya. Oke. Oh kalau gue punya ciri khas. Apa tuh? Jadi kalau bukan hot pants, bukan. Tapi kalau sekarang
gue datang ke stadion itu selalu ciri khas gue adalah dandanan cupu. Bener nggak Pak? Gue dandanan cupu. Jadi maksudnya gimana dandanan cupu tuh? Pakai kaos kerah yang kancingnya diginiin, baju masuk, celana ke atas, setelah cupu. Biar apa tuh? Ya, gue nge-build image gue seperti itu. Image lo ya. Iya, Image branding gue tersendiri ya. sekarang kalau ke stadion itu semenjak 2019 sampai dengan sekarang kalau nonton bola selalu dengan image cupu. Oke. Gitu ya. Iya. Oke, sip. Oke, ya makasih ya Ise, Giga udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol di kanal Indonesia Tanpa Stigma. Iya, kenalin dong. Oh iya. Meskipun nggak in frame. Siapa Nami teh? Payala. Ini Payala Rusli. Yala Rusli. Jadi salah satu tandem saya untuk bicara Persib. Bobotoh juga dari dulu juga. Dan sering ke stadion dari zaman Siliwangi sampai sekarang tuh bebarengan. Dan juga kalau channel YouTube gua, tim kreatifnya sebenarnya beliau. Man behind the scene-nya itu beliau. Oke, sip. Oke, makasih Pak Yala udah datang ke sini juga. Oke, makasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang beda. Deh.